Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester kelas 6 untuk tema 5 mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Pembahasannya nomor 1 sampai 23 ini nanti mata pelajaran PPKN. Kemudian 24 sampai 40 itu Bahasa Indonesia. Kita mulai dari nomor 1. Pengaruh positif dari keberagaman kegiatan wirausaha yang ada di masyarakat adalah wirausaha itu contohnya penjual makanan, bengkel itu. Apakah pengaruh positifnya untuk masyarakat? Apakah dia akan menambah beban keluarga? Saya kira tidak. Jadi kemungkinan jawabannya bukan A. Apakah dia menambah pengeluaran masyarakat? Tidak, karena wirausaha itu biasanya menambah pendapatan. Yang C, menambah pendapatan masyarakat. Nah, ini bisa jadi. Kemudian mengurangi kesejahteraan masyarakat karena dia mencari uang atau berbisnis, maka seharusnya dia menambah kesejahteraan, menambah pendapatan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut nomor 2. Tujuan utama seorang wira swasta dalam menjalankan usahanya adalah rata-rata orang yang berbisnis menjual makanan, membuka warung itu tujuannya apa? Apakah meningkatkan angka kemiskinan? Seharusnya ini mengurangi, jadi bukan A. Meningkatkan pengangguran, karena dia berbisnis harusnya ini berkurang, ini penganggurannya bukan meningkat, jadi bukan B. Kemudian apakah C, meningkatkan utang negara? Saya kira karena orang ini banyak yang berwira swasta, harusnya kita tidak perlu berhutang. Jadi C ini tidak. Apakah yang D, meningkatkan pendapatan? Bisa jadi. Jadi dengan berwira swasta, warga masyarakat itu bisa meningkatkan pendapatan. Jadi jawabannya D. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan jenis budaya berikut. A, menunda pekerjaan. B, kreatif dan inovatif. C, pantang menyerah. D, disiplin. E, malas. Jenis budaya yang dapat dikembangkan melalui kegiatan wirausaha dengan berbisnis. Kira-kira jenis budayanya yang bisa dikembangkan apa? Ini hal yang positif harusnya. Ini hal yang positif. Ini menunda pekerjaan ini negatif, jadi seharusnya tidak termasuk. Dengan berbisnis maka akan kreatif dan inovatif, bisa jadi. Dengan berwirausaha atau berbisnis orang menjadi pantang menyerah, bisa jadi. Kemudian dengan berwirausaha orang menjadi disiplin, bisa, karena dia harus membuka toko pagi dan menutup tokonya sore itu terus-terusan, karena kalau sering tutup maka pelanggan tidak akan datang. Kemudian menjadikan orang malas, saya kira dengan wirausaha orang tidak menjadi malas. Jadi pilihan optionnya harus ada B, C, D dan tidak boleh memuat A dan E. Di sini ada A, di sini ada E, di sini A dan E tidak ada, di sini ada E. Jadi kemungkinan jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjut ke nomor 4. Salah satu contoh sikap kerja keras di lingkungan sekolah adalah apakah yang harus dilakukan seorang siswa di lingkungan sekolah? Ini hal yang baik harusnya. Bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Bisa jadi. Kemudian bekerja keras untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Ini barang apa? Seharusnya ilmu, jadi ini tidak termasuk. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sikap kerja keras di lingkungan sekolah. Nah, ini kemungkinan yang paling tepat ini. Kerja keras dalam membantu orang tua ini harusnya di rumah. Jadi ini tidak. Pilihannya A atau C. Kita lihat lagi yang A. Bekerja keras untuk menciptakan lingkungan. Lingkungan ini berarti lingkungan masyarakat lebih umum. Berarti jawaban yang paling tepat kalau yang A ini merujuk ke lingkungan masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C.
Kemudian nomor 5. Di bawah ini yang termasuk contoh perilaku tanggung jawab adalah yang bertanggung jawab, berarti harus berani berbuat, berani menanggung resikonya. Yang A, menggunakan sesuatu tidak sesuai kebutuhan. Ini kurang tepat karena ini perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang B, melanggar segala tata tertib sekolah yang berlaku. Ini juga perilaku tidak bertanggung jawab. C, mengerjakan ulangan ataupun latihan soal dengan jujur dan tanpa mencontek. Nah, ini perilaku yang bertanggung jawab terhadap diri orang tua maupun Bapak Ibu guru kita. Kemudian melaksanakan kewajiban piket kebersihan kelas dengan bercanda. Berarti ini tidak serius ini kalau bercanda. Ini tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 6. Wian memiliki usaha peternakan ayam. Anto juga ingin membuka usaha peternakan ayam seperti Vian. Sikap yang harus dilakukan Vian adalah A, tidak bisa melarangnya karena merupakan hak asasi. Jadi dia harapannya ingin melarang. Ini tidak tepat ini. Kemudian mendukung dan memberikan dorongan. Nah, ini sikap positif, bisa jadi yang B. Kemudian yang C, menghalanginya karena akan merugikan kita. Ini sikap negatif. Ini menghalang-halangi orang lain ingin berusaha atau berwira swasta. Kemudian yang D, menjadikannya saingan dalam berwirausaha. Ini saingan ini kemungkinan arahnya perilaku yang negatif. Jadi sikap yang tepat ketika ada teman yang ingin berbisnis seperti kita ya harusnya mendukung dan memberikan dorongan dan semangat. Jadi jawabannya adalah B. Peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia adalah A, meningkatkan devisa negara. Devisa ini pendapatan. Kemudian yang B, mencegah masuknya pemodal asing di Indonesia. Ini kemungkinan tidak, karena ini peran pemerintah. Kemudian menambah beban subsidi yang ditanggung pemerintah. Seharusnya mengurangi karena wirausaha ini menghasilkan uang. Kemudian yang D, menambah anggaran dalam pengadaan barang dagangan Indonesia. Ini harusnya tidak menambah anggaran untuk pemerintah. Nah, wirausaha itu biasanya menghasilkan barang atau jasa. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Lanjut ke nomor 8. Kegiatan wirausaha yang dilakukan seseorang dapat membantu program pemerintah dalam mengurangi wirausaha itu mengurangi apa? Apakah jumlah penduduk? Seharusnya tidak. Jumlah penduduk biasanya bisa ditekan dengan program KB. Apakah hutang negara? Wirausaha mengurangi hutang negara. Apakah wirausaha ini mengurangi pengangguran? Bisa, karena biasanya membuka warung, membuka bengkel, membuka lapangan pekerjaan. Jadi bisa jadi yang C. Apakah kegiatan wirausaha mengurangi kriminalitas? Bisa jadi, karena orang yang berbuat jahat itu biasanya karena tekanan ekonomi. Tapi apakah membantu program pemerintah? Saya kira tidak. Program pemerintah adalah mengurangi pengangguran atau mengentaskan kemiskinan. Jadi jawaban untuk nomor 8 yang paling tepat adalah C. Nomor 9. Etos kerja yang tinggi dari seorang wirausahawan terletak pada apakah A, keberanian memikul risiko, atau B, kecepatan untuk bertindak, atau C, keuntungan yang diperoleh, atau D, kemampuan mengatasi masalah. Etos kerja yang tinggi, kemampuan bekerja yang tinggi dari seorang wirausahawan itu apakah dia memikul risiko? Saya kira tidak. Etos kerjanya di kecepatan untuk bertindak? Belum tentu. Etos kerja yang tinggi terletak pada keuntungan yang diperoleh? Tidak selalu.
Nah, kemungkinan yang D, karena etos kerja yang tinggi ini kemampuan untuk mengatasi masalah yang sih. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 10. Kegiatan wirausaha dapat dikenalkan kepada anak sejak dini. Bentuk kegiatan wirausaha yang cocok untuk anak usia sekolah dasar adalah: apakah diajarkan jual beli secara online? Bisa jadi sebenarnya. Membuka jasa fotokopi ini belum bisa karena peralatannya cukup besar. Membuat benda kerajinan ini bisa jadi melalui pembelajaran SPDP. Menjual minuman kekinian, saya kira untuk anak sekolah dasar belum bisa. Pilihannya dua ini. Yang terkait dengan pembelajaran lebih tepat ke yang C. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 11. Salah satu nilai kewirausahaan dengan cara menciptakan produk baru sehingga memperbanyak variasi produk adalah: kegiatan untuk menciptakan produk baru sehingga variasi produknya itu beragam. Itu disebut apa itu? Apakah kerja keras? Bukan. Apakah mandiri? Tentu saja bukan. Apakah inovatif? Inovatif itu menciptakan sesuatu yang baru dari produk yang sudah ada. Jadi bisa jadi yang. Apakah kreatif? Tidak. Jadi jawabannya adalah inovatif atau inovasi, menghasilkan hal-hal yang baru. Kemudian nomor 12. Jenis usaha di bidang ekonomi yang cocok dikembangkan di lingkungan perkotaan adalah di kota. Jadi fokusnya di kota. Apakah dia pertanian? Karena di kota itu lahan pertanian yang terbatas, jadi kemungkinan ini tidak. Apakah perikanan? Ini juga tergolong kesulitan lahan, tidak. Peternakan ini juga akan menghasilkan bau di lingkungan, jadi tidak bisa. Kemungkinan yang paling bisa adalah industri. Kalau di lingkungan perumahan namanya home industry. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 13. Seorang wirausahawan harus disiplin. Sifat tersebut dapat dibiasakan oleh seorang siswa dengan cara disiplin. Kita lihat disiplin itu apa? Apakah datang tepat waktu? Bisa jadi. Menjadi pengurus kelas? Ini bukan, ini tanggung jawab. Aktif dalam diskusi kelompok? Ini keaktifan. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh? Ini tanggung jawab. Maka yang termasuk disiplin ya ini A, datang tepat waktu. Nomor 14. Jenis wirausaha sekaligus sebagai upaya melestarikan budaya adalah mendirikan restoran. Ini wirausaha tetapi tidak melestarikan budaya kecuali restorannya spesifik. Membuka restoran makanan khas misalnya. Ini belum tentu. Mendirikan usaha batik. Ini batik ini jelas budaya Indonesia, jadi bisa jadi yang B. Mendirikan pabrik mebel. Pabrik mebel itu bukan budaya. Mendirikan peternakan ayam ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 15. Saat ini masyarakat lebih banyak memanfaatkan lahan untuk mendirikan usaha baru, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Hal ini merupakan contoh keragaman usaha pada bidang. Apakah dia politik? Saya kira bukan, karena ini mendirikan usaha baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Apakah sosial? Bisa, karena ini menciptakan lapangan usaha dan mengurangi pengangguran. Apakah budaya? Tidak. Apakah ekonomi? Ini juga kurang begitu tepat, jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 16. Sally ingin membuka usaha minuman kekinian. Dia membuat minuman kekinian yang berbeda dengan minuman produksi anak muda lainnya.
Minuman yang dia jual pun dapat bersaing di dunia usaha. Sikap Sally yang dapat diteladani adalah tadi membuat produk yang berbeda, produk baru yang berbeda. Kita masuk ke inovatif. Jadi ke C jawabannya, langsung ke C. Kemudian nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh jenis usaha di daerah. Ini kegiatan home industry membuat mebel. Biasanya mebel-mebel itu ada di dataran yang rendah, bisa jadi tinggi ini kurang tepat. Penduduknya biasanya kalau di dataran tinggi itu kurang begitu banyak, jadi usaha mebel kurang begitu diminati. Untuk di pegunungan juga sama di dataran tinggi. Apakah di pantai? Di pantai ini biasanya jenis usahanya adalah nelayan. Jadi kurang tepat. Jadi jawabannya nomor 17 adalah A. Kemudian nomor 18. Kegiatan wirausaha masyarakat Indonesia beragam. Hal ini disebabkan adanya faktor, bisa karena agama, bukan, kebiasaan hidup, bisa jadi perbedaan kondisi alam. Ini mungkin paling mungkin ini, karena kondisi alam itu menentukan jenis wirausaha dari masyarakat. Sarana dan prasarana kebutuhan ini bukan. Ini lebih cenderung ke perbedaan kondisi alam. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 19. Untuk memulai kegiatan berwirausaha dibutuhkan, apa yang dibutuhkan untuk berwirausaha? Modal besar, tidak selalu harus besar, tapi harus punya modal. Jadi ini kurang tepat. Tekad yang kuat, nah, bisa jadi ini, karena kalau tidak punya tekad, kita tidak bisa berwirausaha, tidak berani. Subsidi pemerintah, ini terkadang masyarakat tidak dapat, jadi kurang tepat. Alat yang memadai, dengan alat yang seadanya kebanyakan orang juga bisa berwirausaha. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 20, pilihan ganda terakhir untuk PPKN. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu membuat Reza Nur Hilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reza adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tetapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Pertanyaannya untuk nomor 20. Produk apakah yang dihasilkan Reza sehingga menjadi seorang wirausahawan sukses? Produk yang dibahas di sini adalah keripik singkong. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 21, 22, dan 23. Ini adalah soal uraian dari mata pelajaran PPKN untuk tema 5. Pertanyaan nomor 21. Tulislah 3 faktor yang mendorong keberhasilan wirausaha. Jadi ada kerja keras, kemudian mempunyai tekad kuat,
kemudian harus mempunyai modal, kemudian harus memiliki kemampuan memasarkan atau pelayanan yang prima. Ini sudah ada 4 untuk nomor 21. Kita lanjutkan nomor 22. Tulislah 3 manfaat dari kegiatan wirausaha. Manfaat dari wirausaha ini manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama tadi sempat disinggung di soal pilihan ganda, meningkatkan pendapatan. Kemudian yang kedua, selain meningkatkan pendapatan, melatih disiplin. Kemudian tadi disinggung juga di pilihan ganda itu membuka lapangan kerja. Kemudian memberikan pendapatan bagi negara atau devisa. 23. Tulislah 3 kota di Indonesia yang menjadi sentra usaha kain batik. Kain batik itu di Indonesia ada beberapa tempat. Yang pertama itu di Yogyakarta, kemudian kita sering dengar batik dari Pekalongan, kemudian ada lagi yang batik Solo, kemudian yang terakhir Cirebon. Pembahasan untuk soal PPKN sudah selesai, kita lanjutkan ke soal bahasa Indonesia. Nomor 24, soal bahasa Indonesia. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh formulir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Daftar riwayat hidup. Nomor 25. Data diri yang wajib diisikan pada formulir pendaftaran anggota pramuka adalah A. Nama, agama, makanan favorit, tempat, dan tanggal lahir. Ini makanan favorit sebenarnya tidak perlu. Kemudian yang B, nama, alamat, tingkatan kelas, tempat, dan tanggal lahir. Ini betul. Kemudian yang C, nama, agama, warna favorit. Warna favorit juga tidak perlu. Tempat dan tanggal lahir juga sudah benar. Kemudian yang D, nama, alamat, agama, tempat, dan tanggal lahir. Ini sebenarnya agama tidak perlu dicantumkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 26. Perhatikan data berikut. A. Nama, B. Kemampuan yang dikuasai, C. Tempat tanggal lahir, D. Jumlah saudara, dan E. Agama. Data pribadi yang dituliskan dalam daftar riwayat hidup ditunjukkan dengan huruf. Data pribadi itu harusnya nama masuk. Kemudian kemampuan yang dikuasai, karena ini masih data pribadi seharusnya ini tidak perlu. Kemudian tempat tanggal lahir ini juga harusnya ada karena data pribadi. Kemudian jumlah saudara ini tidak perlu saya kira. Kemudian yang terakhir agama ini seharusnya dicantumkan. Jadi harus ada A, C, dan E. Di sini ada B, ini tidak. Ini juga ada D, ini tidak perlu. Nah, di sini ada B dan D, tidak perlu. Jadi jawabannya D.
27. Susilo mengirim uang kepada ibunya di desa setiap bulan. Tempat tinggal ibunya jauh dari bank, sehingga Susilo mengirim uang melalui kantor pos menggunakan. Nah, ini untuk mengirimkan uang melalui kantor pos, kalian harus tahu dengan menggunakan, yaitu namanya wesel pos. Kalau kartu pos itu untuk mengirim pesan, telegram ini juga, faksimil juga, ini elektronik. Ini melalui kantor pos, ini juga melalui kantor pos. Tapi untuk mengirimkan uang melalui wesel pos. Kita lanjut nomor 28. Petunjuk pengisian formulir dibuat dengan tujuan memberitahukan bagaimana cara mengisi formulir. Ini bisa jadi. B. Memberitahukan bagaimana cara membuat formulir. Ini membuat. Ini kurang tepat. C. Menjelaskan bagaimana dan cara memperbanyak formulir. Ini memperbanyak, ini juga kurang tepat. Kemudian yang D. Menjelaskan cara menyimpan formulir agar tidak hilang. Ini tidak perlu disimpan sebenarnya, formulir diisi langsung diserahkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 29. Insinyur Bagus Irawan mempunyai 3 orang anak. Handika Pradana duduk di kelas 2 SMP. Rosalinda Subekti duduk di kelas 6 SD, dan Reza Hanggoro masih berumur 2 tahun. Anak kedua Insinyur Bagus Irawan akan mendaftarkan diri sebagai anggota pramuka. Pada formulir pendaftaran baris nomor 1 harus diisi, nah ini yang tepat sebagai anggota pramuka baru mendaftarkan diri. Jadi jawabannya harusnya D. Nomor 30. Fungsi daftar riwayat hidup adalah A. Memberikan informasi singkat tentang data diri penulisnya. Ini bisa jadi ya, kertas yang berisi pernyataan mengenai data diri. Ini ya, pernyataan, bukan pernyataan, informasi singkat. Yang C. Sebagai pencatat data diri dalam sebuah tulisan. Ini juga bukan fungsinya. D. Untuk mengisi formulir pendaftaran anggota. Ini bukan daftar riwayat hidup. Jadi jawaban nomor 30 adalah A. Kita lanjutkan ke nomor 31. Perhatikan formulir berikut. Ini slip setoran di Bank BRI. Tanda tangan pengirim uang dibubuhkan pada kolom nomor apakah A. Nomor 4. Di sini itu tellernya, jadi bukan nomor 4. Apakah nomor 5? Tanda tangan penyetor. Nah, bisa jadi yang di sini. Apakah nomor 6? Di sini nomor 6-nya tidak terlihat. Jadi tidak ada. Nomor 6 dan nomor 7 tidak terlihat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Selanjutnya nomor 32. Salah satu contoh pengisian data yang benar pada nomor 3 adalah nomor 3 tadi terbilang. Di sini terbilang. Kalau terbilang itu harus ditulis dengan huruf lengkap. Jadi ini masih angka, kurang tepat.
ini juga angka kurang tepat. Yang C 20.000, ini sudah menggunakan huruf tetapi masih kurang lengkap. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 20.000 rupiah. Jawabannya adalah D. Nomor 33. Salah satu hal penting yang harus diisi dalam formulir pengiriman barang adalah apakah kegemaran? Bukan. B. Nama orang tua tidak perlu. Alamat yang dituju bisa. Tanggal lahir pengirim tidak. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena kalau kita mengirimkan barang, yang wajib ada itu alamat yang dituju. Kita lanjut ke nomor 34. Perhatikan data berikut. Ada A sampai F. Kita ke urutannya. Urutan pengisian formulir Wesel Pos. Wesel Pos itu untuk mengirimkan uang. Yang tepat berdasarkan data tersebut adalah nomor 1. Ini tanggal, berarti hurufnya D. Yang dimulai dari D, ini D semua. Kemudian nomor 2. Kiriman uang sebesar, kita lihat ini harusnya E, setelah D, E. Nah, kemungkinan jawaban yang paling tepat adalah B. Kalau yang lain ini tidak E, jadi tidak tepat. Kalau yang F itu untuk membayar ini tujuannya. Kalau yang A, Rp180.000 ini terbilangnya di nomor 3 di sini. Jadi jawaban yang paling tepat tetap B. 35. Berikut ini merupakan bentuk penggunaan formulir dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk formulir. Mengikuti ujian sekolah, saya kira tidak. Meminta izin kepada guru, ini surat izin. Membeli kebutuhan sekolah di koperasi, ini tidak perlu formulir, langsung dibeli saja. Menjadi anggota baru perpustakaan, nah ini perlu data diri, jadi perlu formulir. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 36. Jenis data yang harus diisikan saat melakukan transfer uang melalui bank adalah A. Alamat yang dituju. Ini tidak perlu alamat karena transfer uang itu tidak perlu ke rumah. Profesi atau pekerjaan tidak perlu. Nomor KTP penerima uang ini tidak, kalau yang mengirim uang ini harus, jadi ini salah. Nomor rekening yang dituju, nah ini seperti alamat kalau pos, jadi untuk mengirim uang harus ada nomor rekening yang dituju. Selanjutnya nomor 37. Daftar riwayat hidup berisi tentang informasi atau biodata tentang apakah kakaknya yang menulis, bukan, saudaranya, bukan, orang tua apalagi, data pribadi penulisnya, ini yang paling tepat. Daftar riwayat hidup itu ya informasi tentang penulisnya itu sendiri. Nomor 38. Salah satu ciri daftar riwayat hidup yang baik dan benar adalah diuraikan secara panjang dan lebar serta berbelit-belit. Nanti membingungkan yang baca, jadi tidak. B. Dibuat dengan indah agar orang yang membaca menjadi kagum, ini juga tidak. C. Dibuat dengan jelas supaya mudah dibaca dan dipahami, nah ini yang paling tepat. Apakah D? Ditulis menggunakan jenis huruf hias agar tampak menarik, ini juga tidak, malah menyulitkan. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 39. 39 dan 40 ini uraian untuk bahasa Indonesia. Nomor 39. Tulislah 2 hal yang harus diperhatikan saat mengisi formulir daftar riwayat hidup. Nomor 39. Yang wajib diperhatikan yaitu kejelasan atau informasinya harus jelas.
Kemudian yang kedua, informasinya harus benar atau harus jujur. Data harus benar. Atau jujur. Ini yang perlu diperhatikan, harus jelas dan benar. Tidak bertele-tele seperti yang disampaikan di pilihan ganda tadi. Kita lanjutkan ke nomor 40. Namaku Mentari Embun Pagi. Aku lahir di Yogyakarta bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tahun 2020 ini umurku 12 tahun. Saat ini aku sudah kelas 6 SD. Aku bersekolah di SD Wijaya Bakti. Aku tinggal bersama orang tuaku di Jalan Patimura nomor 7 Yogyakarta. Sebagai pemeluk agama yang taat beribadah, setiap hari aku menjalankan sholat 5 waktu. Aku ingin mengikuti ekstrakurikuler komputer. Aku harus mengisi formulir berikut ini. Kita bantu Mentari Embun ini untuk mengisi formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Salin dan tulislah isian data formulir pendaftaran ekstrakurikuler komputer secara urut berdasarkan teks bacaan tersebut. Nah, di sini ada formnya. Kita masukkan isinya. Ada mulai dari nama. Siapa yang mendaftar di sini? Mentari Embun Pagi. Di sini Mentari Embun Pagi. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Dia tadi lahirnya di Yogyakarta. Berikan koma. Kemudian tanggal lahirnya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, berarti 17 Agustus. Untuk tahunnya, di tahun 2020 ini umurku 12 tahun. Jadi 2020 dikurangi 12 diperoleh tahun 2008. Kemudian kelas tadi disampaikan di sini. Saat ini aku sudah kelas 6 SD, berarti kelasnya kelas 6. Kemudian agama, ini ditunjukkan di sini. Setiap hari aku menjalankan salat 5 waktu, berarti agamanya Islam. Alamatnya, nah ini tadi dia tinggal bersama orang tuanya di Jalan Patimura nomor 7 Yogyakarta, berarti Jalan Patimura nomor 7 Yogyakarta. Sudah selesai. Demikian pembahasan tentang soal penilaian akhir semester kelas 6 tema 5 dengan materi soalnya PPKN dan Bahasa Indonesia. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.